Halo Sobat Gowes, jumpa lagi di channel Portal Sepeda Indonesia. Di video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi kelelahan saat touring bersepeda. Tips ini disampaikan langsung oleh tokoh balap sepeda Indonesia, Kusmawati Yazid. Kusmawati Yazid merupakan atlet balap sepeda MTB Indonesia asal Pangandaran, yang memiliki segudang prestasi, baik nasional maupun internasional. Jadi, ilmu dan pengalamannya di dunia sepeda sudah tidak perlu diragukan lagi. Oke, kalau gitu bagaimana tipsnya saat ia coaching klinik di Festival 2023? Kita simak video berikut ini. Nama saya Kusmawati Yazid. Saya memang berkiprah tahun-tahun yang lalu itu menjadi atlet, dan sekarang memang saya setelah tahun 2000 saya pensiun. Artinya saya sudah tidak aktif lagi untuk ikut event, tetapi saya aktif di organisasi balap sepeda Indonesia, dan saya di ICF, di Indonesia Cycling Federation sebagai komisi MTB mountain bike, dan saya di Jabar juga sebagai Bimpres, bimbingan prestasi, dan juga di Kabupaten Ciamis juga Bimpres. Ciamis manis ya, mancing dinamis. Tapi saya asli dari Pangandaran, dan insya Allah untuk tahun ini mudah-mudahan saya mutasi pulang kampung ke Pangandaran dan ingin memajukan pariwisata dan bersepeda di Pangandaran. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Kusma. Ya, saya juga berharap nanti teman-teman federal, insya Allah kalau ada kesempatan dan memang atas persetujuan dari panitia dan organisasi federal, saya mengundang untuk hadir di Pangandaran. Teman-teman nih, sekali lagi Mbak Kusma mengundang rekan-rekan federal untuk datang ke Pangandaran. Saya juga untuk posisi saya di Dinas Pariwisata Pangandaran. Saya tunggu. Ya. Wah, gimana nih teman-teman federal? Undangannya diterima? Terima. Pangandaran menanti. Mbak Kusma ini saat ini di Dinas Pariwisata di Pangandaran. Touring bersepeda. Iya. Ya, saya pun sama. Ketika saya menjadi atlet, yang pertama adalah tekad, keinginan ingin menjadi atlet dan menikmati setiap proses. Begitupun dengan touring kan. Touring itu kan jarak jauh. Memang tidak ada yang tidak lelah. Semuanya lelah. Tapi lelah itu bisa dikelola. Kita manage kelelahan itu menjadi happy, yaitu salah satunya yang tadi saya ingin berbagi tips untuk mengatasi kelelahan ketika kita itu touring dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya tidak lelah apa dulu? Yang pertama tentunya kondisi fisik kita harus siapkan sebelum ada tujuan, itu kondisi fisik. Mungkin yang pertama itu adalah latihan fisik. Itu sudah mempersiapkan dan sudah menschedulkan bahwa ini mau touring kemana, latihannya harus disesuaikan dengan tujuan touring. Misalnya ke Pangandaran, contoh hal, ya kan naik turun. Maaf, pasti di sini federal sudah sangat tahu, tapi di sini kita sharing, mungkin ada yang belum tahu. Ya, di sini kan ada yang senior dan ada yang pemula atau baru gabung. Di sini harus disesuaikan dengan jarak dan kontur alamnya. Oh, jadi yang pertama itu latihannya disesuaikan dulu, kita mau kemana. Betul, jadi tidak kaget ketika mau menuju tempat touring kita itu, oh seperti ini konturnya, jadi dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, jangan naik turun tapi menyiapkannya hanya datar ataupun cuma keliling-keliling Kota Baru, kan nanti di Malangbong atau di section Gentong itu kan ada naik turun. Oke, berarti itu yang pertama. Itu ya, Teh Yuni, Teh Ratna, berarti kemana dulu kita? Terus gimana medannya? Apakah liak-liuk? Oke, berikutnya? Yang kedua tentunya harus mempersiapkan sepedanya. Itu alat perang kita. Ya. Nah, yang kedua itu harus kita itu harus teliti. Mungkin dari pertama itu udah dicek semuanya sepedanya. Kita ada yang rasanya berat atau kok goesnya berat. Mungkin saja ada yang remnya tidak tercek, mungkin dia terlalu mepet brake padnya ataupun bannya, PSI-nya. Kan ada yang terlalu berat, padahal mah kita cek bannya mungkin agak kempes. Anginnya kurang. Nah, itu walaupun hal kecil tapi itu bisa membuat kita itu lebih diringankan dengan beban kita, apalagi kalau federal itu kan membawa beberapa bekal ya. Iya, rame itu ya sepedanya. Ya, namanya touring kan menikmati
semuanya di perjalanan. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang ataupun sesuatu yang harus dipergunakan dengan bekal kita, sudah ada semua. Benar. Saya rasa orang touring sudah semua mempersiapkan gitu. Cici juga tadi ngelihat sih Teh Yuni, Teh Ratna dari depan udah ada yang bawa karpet lah. Kan temanya kan touring, Iya. happy, fun ya. Oke. Kalau balap bawa-bawa seperti itu kan nanti malah jadi beban di kitanya. Kalau Oke. touring ini kan bebas saja, yang penting sesuai dengan kebutuhan si ridernya. Kalau Oke. tidak perlu banyak yang dibawa ya tidak usah. Oh, jadi aman-aman aja ya. Disesuaikan dengan kebutuhan saja. Siap. Tips berikutnya apa, Mbak? Yang ketiga, berarti setelah perbekalan dari mulai sepeda, kita itu udah mempersiapkan dari perbekalan bekal untuk amunisi di jalan. Kita mungkin selain air putih, sebetulnya kita itu perlu asupan vitamin, glukos. Air teh manis tidak terlalu banyak karena rasa manis itu menggantikan energi kita yang terbuang. Itu yang sering saya rasakan. Jadi jangan sampai menyampingkan bahwa tidak perlu minuman manis. Perlu selain air putih juga air yang manis. Teh manis salah Ya, satunya. teh manis ataupun dari Air mungkin kemasan. bisa kalau misalkan panas-panas ya bisa rasanya ada Alfamart, Indomart mampir beli aja teh pucuk. Tidak terlalu banyak yang harus dikonsumsi. Rata-rata itu hanya energi air manis, paling sedikit kue ataupun buah-buahan itu masih bisa. Itu boleh? Bisa. Sambil goes Iya. boleh? Jangan menyampingkan itu karena ini adalah salah satu bahan bakar kita untuk Bensinnya bersepeda, ya. bensinnya gitu. Iya. Jangan terlalu Baik. banyak juga, terlalu banyak nanti ngantuk di jalan. Nah, kalau Kebanyakan saya karbo. pernah dengar dari ya teman-teman boys juga katanya kalau perjalanan jauh untuk mengembalikan tadi kehilangan gula darah kita, energi tadi. Kalau misalkan ada yang sampai benar-benar lelah sampai tergeletak, katanya minum salah satu produk cola, boleh nggak sih? Teh? Boleh saja. Coca-Cola Ya. itu kan karbohidratnya bagus. Ya, boleh Memang saja. benar ya, benar. Saya Kalau sendiri saya- mengalami ketika saya perjalanan dari Bandung ke Pangandaran atau Pangandaran Bandung, saya minum cola juga. Ya. Nah, di situ kan kita harus pandai juga nih. Kita membeli minuman itu kita Membeli baca produk. dulu, Iya, betul. kandungan karbohidratnya ini harus pinter nih, ya. Jadi hal kecil tapi bisa membuat kita itu cepat pulih untuk menaikkan energi. Sedikit tapi memenuhi. Betul, Jadi iya. jangan banyak-banyak bergalon-galon Iya. diminum. Wah, Kalau kabur, sepeda segala di bawah. Secukupnya. Iya, Ada iya, berat. iya. Makanya ketika mungkin misalnya kemarin atau hari ini goes, itu kita itu 3 hari itu sudah asupan karbohidratnya banyak, mau makan spaghetti atau nasi yang banyak dan kurangi yang berlemak-lemak, tapi banyak karbohidratnya, ya. Atau Jadi jangan bawa sate, gitu-gitu jangan. sebelah gitu ya. Sebelah boleh nggak bawa sebelah? Nah, itu kan lemak, ada minyak-minyaknya juga. Berarti cola boleh ya. Tips berikutnya? Nah, yang keempat, Ya. ketika kita sedang mengalami rasa berat atau rasa lelah atau maaf nih kalau misalkan kram ya, kaki sudah mulai ada sinyal-sinyal mau kram ataupun kelelahan, itu segera yang pertama gearnya jangan terlalu dipaksakan berat. Jadi kita putar aja. Diringankan ya. Jadi kalau di bahasa atletnya itu ada asam laktat. Jadi ada racun-racun yang memang ketika di otot itu sangat mengganggu kita itu hoyong nama hoyong liren kayak gitu. Tapi kita kadang melihat oh perjalanan masih jauh atau teman menunggu kita. Jadi ada rasa ingin cepat mengejar teman. Jadi kita harus sedikit turunkan ego kita bahwa gear itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita, yaitu kalau kita sudah ada sinyal-sinyal yang tidak enak di otot atau mau kram, segera kita ringankan gearnya. Itu. Nah yang kedua, setelah kaki kita enak, itu adalah namanya mengubah racun menjadi energi. Ya, Apa itu? ya Ya, laktat racun itu jadi adalah energi. ya rasa yang sudah mau kram, sudah berat, kita harus cepat mengolah, yaitu dengan memutarkan gear kita itu lebih ringan. Nah itu pandai-pandainya kita sebagai rider itu bisa mengolah racun menjadi energi. Ini memang sangat sulit sekali kalau teman-teman ataupun para senior pasti sudah paham itu. Jadi cepat diolah menjadi satu energi dan kita itu bisa mengejar teman ketika teman itu sudah menunggu Iya. ataupun
memang dari segi waktu sudah terlalu mepet, masih kita berputar, kita masih pakai RPM sampai ke tujuan gitu. Oke, merubah racun menjadi energi. Bagus juga. Ya. Ini adalah salah satu posisi badan kita, posisi tubuh kita di atas sepeda. Kayak gimana, Mbak? Ya, macam-macam. Nah, salah satunya kalau misalkan mau kram, kan nggak mungkin kita stretching di Sepeda. langsung berhenti, tapi di atas sepeda kita bisa. Kita kedepankan sedikit stretching dan bergantian dengan kaki yang depan dan belakang. Itu, ya, itu salah satu meminimalisir untuk tidak terjadinya kram. Jadi ada stretching yang di atas sepeda. Oke. Jadi kram ini ditimbulkan akibat kurang stretching, apa kita terlalu kenceng? Ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi, Ya. yang pertama tadi dari persiapan. Ya, tadi Mungkin latihan. persiapannya kita mau menuju misalkan 200, misalkan Pangandaran itu kan 248. Ya. Tapi latihannya hanya setengah jam, Sama 1 jam, ya. itu kan kurang misalkan dari kita sudah terbiasa 50 pp berarti kan 100. Ya. Atau mau 2 jam walaupun kita itu tidak terlalu laju tapi kita itu rutin. Jadi itu membiasakan otot kita itu bekerja dengan kontinu. Oke. Jadi itu pencegahannya yang pertama itu. Mhm. Yang kedua itu tadi jangan terlalu banyak bawa barang yang tidak terlalu diperlukan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Yang kedua yaitu tadi. Gear Yang ketiganya ban juga itu salah satu kalau banyak kita gembos atau kurang angin itu kan beban di badan kita itu menekan ke arah gravitasinya terlalu berat. Makin berat. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat jalannya jalan aspal, ya kita kerasin aja 35 sampai 40 atau bahkan ada yang sampai 45 SI, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya, stretching. Ya, stretching. Bisa di atas sepeda Ya, juga. ya. Juga posisi tangan, mungkin di sini sudah di di up sepedanya, mungkin ada yang pakai tanduk atau ada yang sedikit direskan stangnya tidak terlalu flat, itu bisa. Itu mengurangi kelelahan ataupun kalau bahasa sebenarnya mah terlalu kaku di atas sepeda. Jadi ada sedikit dirubah, di upgrade lagi. Seperti ini kan ini dirubah, ini tanduk. Ketika kita seperti ini kan tegang terus, gitu kan. Kita misalkan narik karena ada tanjakan, begitu datar kita bisa relax dengan memakai tanduk ini. Ataupun nanti ada semacam yang tanduk kupu-kupu, pasti udah tahu lah. Para senior sudah tahu, Mana dan bisa tanduk sering. kupu-kupu tadi Iya. kayak gimana? Ini nih kayak Ada pasti ada di sini. Ada nggak? Tanduk kupu-kupu pasti ada di Apakah sini. ada sayapnya? Yang ungu. Tuh, Ini yang kupu-kupu. pasti ada. Iya. Saya saling sharing saja sama yang senior ya, karena memang disebut tidak harus memerlukan energi berat karena memang touring diperlukan pastinya tenaga yang cukup menjangkau jarak jauh. Jadi persiapannya ya harus Oke. jauh-jauh hari gitu. Itu tadi tipsnya ya. Setelah Ya. stretching tadi apa tipsnya tadi? Sudah cukup segitu Ya, tipsnya. itu Oke. yaitu yang terakhir itu adalah ketika kita sudah mencapai finish, Nah. sudah mencapai finish, jangan langsung berhenti. Kita pendinginan lah, karena kan otot setelah jarak jauh nggak bisa langsung berhenti. Sama lah kalau mobil juga kan langsung berhenti kan langsung Ya. overheat gitu ya. Jadi Jadi diam pendinginan dulu. aja. Iya. Bagusnya gimana Sudah. pendinginan yang Ya baik? putar-putar dulu, kita Oh. sudah jantung sudah mulai terkondisikan, sudah mulai cooling down, barulah istirahat. Jadi Gitu. jangan begitu Udah sampai agak kalau tenang. sepeda ngegoler misalnya di rumput, enggak ya? Iya. Ya kalau misalnya sama teman-teman saling bantu juga, saling menginfokan. Iya. Ya namanya sharing-sharing sama teman-teman kan nggak apa-apa. Oke. Iya. Jadi Malah, sepedahan aja gitu ya. Itu rutin dan pastinya harus jaraknya lebih disesuaikan juga. Nambah Sama rute lagi? juga, iya. Dengan jarak 200 kiloan berarti dalam sehari harus latihan bolak-balik Ya. 50 kilo. Ya kan latihan ini kan bertahap ya, nggak semua langsung latihan 100 kilo. Bertahap saja, mungkin bagi teman-teman yang pemula bisa dari mulai 30 kilo, nanti naik lagi 40, 50, atau nanti dari Nyicil ya? Ya, nyicil bahasanya. Silakan Teh Yuni dan Teh Ratna, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya pengen nanyanya tips langsing. Jangan Oh. khawatir, makan saja yang banyak. Nggak akan ngantuk? Boleh makan banyak, catat. Makan kalau takut, misalkan saya takut berat badan malah naik.
naik. Sebenarnya kalau yang rutin itu asupan makanan, asupan Dibakar lagi ya? kita dibakar lagi, jadi otot lagi, ya. Makan lagi yang banyak, kita gunakan lagi touring yang jauh, jadi otot lagi. Makanya diperlukan yang tadi asupan vitamin sama karbohidrat. Kalau lemak memang kan cadangan, jadi nggak usah takut, kan ada teman-teman yang Kita banyak cadangannya. tapi jarang digunakan itu. Di mana-mana cadangan. Rata banget itu. Ya. Banyak makan, stok. banyak makan. Ya. Banyak stok kita ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya nanti kita bisa sharing misalnya ada pertanyaan yang lain ataupun ada adik-adik ataupun dari putra-putri Iya. ibu bapak yang ada harapan ingin menjadi atlet Atlet betul. bisa sharing sama saya Menjadi karena sekarang penerus. adalah sudah menjadi lifestyle ketika kita itu naik sepeda. Beda zaman dulu ketika mau naik sepeda rata-rata ditanya mau jadi atlet, kalau sekarang Iya. enggak, oh, saya ingin sehat, saya ingin nambah silaturahmi, saya ingin banyak teman di semua kota. Iya betul. Termasuk pengen nambah gaya juga sepedahan sekarang Mbak. Karena kalau sepeda itu, mohon maaf, berbeda gaya kita itu. Kalau sekarang kan zamannya sosmed ya, mohon Iya. maaf. Betul. Kalau kita misalkan selain olahraga sepeda, itu gayanya itu aja. Tapi kalau di sepeda itu berbeda. Dengan kita bersampingan sama sepeda, posenya udah lain. Ketika kita blast di sosmed, kalau mohon maaf nih, misalkan dari sini ke warung atau dari sini nggak terlalu jauh, orang pasti berpikir bahwa oh habis sepedahan jauh, oh habis dari anu, seperti itu. Jadi Padahal memang diangkut. lifestyle ya, lifestylenya sepeda sekarang beda. Jangan nyindir. Jadi bukan hanya untuk menjadi atlet, tapi sudah menjadi satu kebutuhan kita Ya, itu mau betul, sehat. Betul. Apalagi olahraga sepeda ini menjadi mungkin jadi catatan bersejarah ketika kita itu mendapat satu musibah, yaitu adanya COVID-19. Iya. Semua rata-rata olahraga yang lain itu kurang memadai. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk jaga jarak. Kalau sepeda kan nggak mungkin sudah nama pakai gaya-gaya ya, dekat-dekat. Ya jaraknya paling tidak 1 meter 1 meter. Belum lagi kalau kita ada kemampuannya berbeda-beda. Oh yang itu tenaganya sudah besar, sudah bisa speed sekian-sekian. Kalau yang pemula, tapi dia ada rasa ingin berolahraga. Ini Oke. salah satunya sepeda menjadi alat untuk berolahraga yang aman ketika di era COVID. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi, makanya tahun ini kan saya dengar juga PPKM sudah dibebaskan. Insya Allah mudah-mudahan federal selalu mengadakan di setiap catcher ya. Amin, amin. Semoga Insya semua Allah nanti chapter- kalau di Pangandaran saya bantu untuk masalah yang berhubungan dengan perizinan. Bilang tadi. Saya tunggu datang ke Pangandaran untuk touring dan berkemah di pinggir pantai Pangandaran. Nah, bagaimana Sobat Gowes, tips dari Kusmawati Yazid barusan? Jadi, sebelum kita touring bersepeda, kita harus mempersiapkan baik secara fisik maupun secara teknis. Oke Sobat Portal Sepeda, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, salam Gowes.